Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Karma Akibat Menodai Gadis Tunarungu. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Mbah, kenalkan, ini Torik, saudara saya. Mbak Mila memperkenalkan seorang pria muda pada Mbak Satyam. Torik mencium punggung tangan Satyam dengan takzim. Torik ini sepupu saya. Ayahnya Torik adalah kakak kandung ibu saya. Kebetulan dia juga tinggal di kota ini, Mbah. Sebenarnya semenjak saya ikut Simbah ke kota untuk menyembuhkan kejiwaan Surtini, di kota ini saya tinggal di rumah orang tua Torik. Saya juga menceritakan kisah hidup Surtini pada Torik dan orang tuanya. Setelah mendengar cerita tentang Surtini, Torik memutuskan bersedia untuk menikahi Surtini dan menolong Surtini dari ejekan dan cemoohan warga jika esok kita kembali ke desa lagi. Tutur Mbak Mila pada Satyam. Alhamdulillah, ini beneran Mas Torik mau menikahi cucu saya. Tapi cucu saya... Saking terharunya Satyam tidak sanggup mengatakan kondisi fisik Surtini yang sesungguhnya. Saya sudah tahu kondisi Surtini dari Mbak Mila, Mbah. Jadi sekarang Simbah jangan khawatir. Insya Allah saya bersedia menjadi calon suami Surtini dan calon ayah bagi anak yang berada dalam kandungan Surtini. Melihat ketulusan Torik pada cucunya membuat tangis haru Mbah Satyam pecah. Satyam terduduk di lantai tepat di hadapan pemuda berwajah teduh itu. Tubuh Mbah Satyam bergetar dan tangannya meraih telapak tangan Torik. Matur suwun Nak Torik, terima kasih banyak. Mugi-mugi Gusti Allah membalas kebaikan Nak Torik. Brak! Terdengar suara pintu dibanting. Sulis terbangun dari tidurnya karena mendengar kegaduhan yang berasal dari kamar putranya. Oh alah Joko, kenapa kamu malah tidur di sini, Le? Bukannya kamu lagi indahoi sama Aning di kamar pengantin? Wes tau Bu, jangan sebut nama wanita sialan itu. Mendengarnya namanya saja disebut bikin kepalaku tambah mumet, Bu. Keluh Joko. Kue kesambet setan yang ngendi tole? Ngomong kok ngelantur. Timpal Sulis kebingungan. Aku ora kesambet, Bu. Aku ini cuma nyesel sudah menikahi gadis murahan itu. Sungguh Joko seraya mengacak-ngacak rambut ikalnya. Maksud kamu apa? Mengatakan istrimu itu gadis murahan? Selidik Sulis. Aneh itu sudah ndak perawan, Bu. Dia sudah ditiduri lelaki lain sebelum menikah denganku. Tutur Joko penuh kekecewaan. Tenan Le? Iya tenan, Bu. Aku orang ngapusi kok. Soalnya aku sudah membuktikannya sendiri. Jawab Joko dengan ketus. Kurang ajar si Aning dan keluarganya. Beraninya mereka membohongi keluarga kita. Mahar 1 M yang kamu berikan pada Aning harus kita ambil kembali. Tukas Sulis. Nggak bisa lah, Bu. Mahar itu sudah jadi hak milik Aning. Mana mungkin Aning dan keluarganya mau mengembalikannya? Nggak bisa gitu. Mereka kan sudah membohongi kita. Mereka harusnya bilang dari awal kalau anak gadis mereka sudah tidak perawan lagi. Sungut Marni. Iya, Bu, kalau dari awal Aning mengakui bahwa dia sudah tidak perawan lagi, pasti aku tidak mau menikah sama dia. Makanya Aning sama keluarganya merahasiakan dari kita. Aning itu cuma luarnya aja, Bu, yang bagus.
tapi dalamnya bobrok. Pokoknya aku mau ceraiin Aning secepatnya, Bu. Joko kembali mengacak-ngacak rambutnya. Ia terlihat stres berat. Ana apa to Bune? Tengah wengi kok padha gubes ning rumah makan. Loh, kok ini Joko? Kowe kok nang kene, Le? Iya, Pak. Joko pulang, Pak. Joko sudah tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan Joko sama Aning. Menantu pilihan Bapak itu sudah tidak perawan lagi. Aku tidak sudi jadi suami wanita murahan, papar Joko pada bapaknya. Itu paling berita hoax yang dihembuskan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau mereka yang iri dengki pada kalian berdua, ujar Broto masih membela menantu idamannya. Hoak apanya yang hoak, Pak? Ini real. Joko tahu betul ini sudah tidak perawan, karena Joko sudah pernah melakukannya pada Surtini. Jadi Joko tahu perbedaannya, tukas Joko. Bruk. Broto mengayunkan telapak tangannya di atas permukaan meja makan yang ada di hadapannya. Joko, jangan kamu sebut lagi nama gadis tunarungu itu. Bapak tidak suka namanya disebut-sebut di rumah ini. Mulai sekarang Joko tidak bakal nuruti perintah Bapak lagi. Aku ingin menentukan jalan hidupku sendiri, Pak. Kalau saja dulu aku nekat menikahi Surtini, pasti sekarang Surtini masih hidup, dan aku juga hidup bahagia bersamanya. Joko masih belum tahu jika Surtini dan Satyam sebenarnya masih hidup. Bocah gendeng, beraninya kamu melawan perintah bapakmu, umpat Broto seraya mengangkat tangan kanannya. Silakan, Pak, tampar, tampar. Joko menyodorkan wajahnya tepat di bawah tangan kanan Broto yang siap diayunkan. Joko sudah muak pada intimidasi dari bapak. Wah, kowe nantangi bapak. Dasar anak tidak tahu diuntung. Wes cukup, Pak, jangan diteruskan. Seperti biasa, Sulis berusaha melerai keduanya. Wes, ojo podo gegawai. Sudah, jangan pada bertengkar. Sekarang yang terpenting, kita mencari solusi gimana caranya membalas kelicikan Aning dan keluarganya. Jujur, Ibu ndak rela mahar 1 miliar dari Joko sampai diembat oleh mereka. Iya, Bu, Bapak juga ndak ikhlas 7 turunan. Uang Bapak yang kumpulkan sedikit demi sedikit lalu disimpan guna biaya pernikahan anak kita, malah dimanfaatkan oleh keluarga Aning. Timpal Broto penuh dengan sesal. Tapi gimana caranya, Bu? Aning dan keluarganya bukanlah lawan yang enteng. Mereka terlalu licik untuk kita berdaya, sela Joko. Wes toh, nanti kamu nurut saja apa kata ibu. Ibu sudah punya skenario untuk membalas kelicikan mereka. Sulis tersenyum simpul. Di sisi lain, Mbak Mila mencoba menjelaskan pada Surtini tentang kondisi Surtini sekarang yang sedang berbadan dua. Dengan hati-hati Mila menjelaskan pada Surtini dengan bahasa isyarat. Mila pun menjelaskan tentang Torik yang bersedia menikahinya demi jabang bayi yang ada di dalam kandungan Surtini saat ini. Surtini yang mengerti dengan penjelasan dari Mbak Mila hanya bisa menangis sesenggukan. Aku hamil? Tanya Surtini dalam bahasa isyarat. Iya, jawab Mbak Mila. Surtini terus mengeluarkan bulir bening dari sudut matanya. Baru saja ia bisa sembuh dari trauma akibat perbuatan cabul yang dia alami, malah sekarang ia harus menerima cobaan pahit lagi berupa hadirnya janin dalam kandungannya. Janin yang tak pernah ia inginkan. Aku mau anak Kiki. Surtini berontak dan memukuli perutnya. Sabar, Tin. Janin dalam perutmu itu tidak bersalah. Kamu jangan menyiksanya. Dia itu tidak berdosa, Tini. Kamu harus kuat demi anakmu. Anakmu harus kamu perjuangkan. Surtini terduduk lemas. Perkataan Mila dari bahasa isyarat tadi membuat ia sadar
jika janin dalam kandungannya tidaklah berdosa. Surtini sadar, bukan janin itu yang harus menanggung derita, tetapi lelaki bejat, ayah biologis si janin, yang harus menanggung semua akibat dari perbuatannya. Karma itu pasti ada, gumam Surtini dalam hati. Torik sudah menemui Surtini untuk membahas rencana pernikahan mereka. Dari awal Torik ia berkata jujur bahwa ia mau menikah Surtini hanya demi rasa kemanusiaan. Dengan pernikahan ini, Torik berharap nama baik Surtini bisa diselamatkan dan anak yang dikandung Surtini nantinya tidak dicap sebagai anak haram. Pernikahan Torik dan Surtini dilakukan secara siri. Torik pun berjanji bahwa dia tidak akan menggauli Surtini selama Surtini mengandung, dan setelah Surtini melahirkan, Torik akan menceraikan Surtini. Kecuali jika kelak Torik berubah pikiran untuk tetap mempertahankan pernikahan dengan Surtini, maka ia akan mengulangi ijab kabulnya pada Surtini dan menggauli Surtini layaknya istri pada umumnya. Suamimu kemana? Kok ndak ikut sarapan bareng kita, Ning? Marni menginterogasi putrinya saat Aning baru saja duduk untuk sarapan bersama. Mas Joko minggat, Bu. Mas Joko pergi, Bu. Dia sudah tahu kalau aku sudah tidak perawan. Aku pikir dia menikmati malam pertama kita. Aku sudah memberikan servis terbaikku, tapi ternyata dia kecewa pada aku, Bu. Tutur Aning. Minggat? Lah kok bisa? Terus gimana nasib pernikahanmu nanti? Cecar Marni. Aning yang sedang menyiapkan nasi ke mulutnya akhirnya berhenti sejenak. Dia nampak begitu santai mengunyah nasi yang telah masuk ke dalam mulutnya itu. Tidak ada rasa kesedihan atau kekhawatiran yang terlihat dari raut wajahnya. Yo ben Mas Joko minggat, Bu. Kita sudah dapat uang 1 miliar dan sebuah mobil. Kita sudah untung banyak, ucap Aning sambil tersenyum. Buat ibu, uang 1 miliar dan sebuah mobil itu masih kurang banyak, Nduk. Kamu harus bisa menguras habis kekayaan keluarga Broto. Weh, ibu ini maruk banget. Tapi bagaimana caranya, Bu? Mas Joko sudah tidak mau lagi sama aku, Cek. Aning mencebihkan bibirnya. Sekarang kamu cepat susul Joko ke rumahnya. Kamu akting seapik mungkin. Kalau perlu gunakan air matamu untuk meluluhkan hati Joko dan orang tuanya. Tutur Marni mendoktrin otak anaknya. Aku ndak mau, Bu. Mending aku cari pria tajir lainnya. Aku rasa Joko ndak beneran suka sama aku, Bu. Timbal Aning. Kalau kamu ndak bisa mengambil hati Joko, kenapa kamu tidak berusaha mengambil hati mertuamu? Maksud ibu apa? Ambil hati Tuan Broto. Karena dialah sejatinya sang pemilik kekayaan. Sedangkan Joko itu cuma pengangguran, anak orang kaya yang mengandalkan harta milik orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak kaya, Joko itu bukan siapa-siapa, Nduk. Lalu gimana aku mengambil hati Tuan Broto, Bu? Ini, kamu bawa minyak pengasih dari Mbah Kardiman. Minyak ini sangat mujarab. Teteskan minyak ini pada kopi, lalu kamu berikan pada Tuan Broto. Ibu jamin mertuamu bakal kesengsem, klepek-klepek setiap melihat paras ayumu, Nduk. Marni memberikan 1 botol kecil minyak pengasihan dari guru spiritualnya. Oh, jadi ini toh yang bikin bapakku juga klepek-klepek sama ibu. Cuit Aning. Shh, ojo seru-seru, nanti bapakmu dengar. Marni menutup mulut putrinya dengan telapak tangannya. Marni takut kalau Misno, suaminya, mendengar percakapan mereka. Ya sudah, Bu, aku akan berkemas dulu. Aku sudah tidak sabar ingin membuktikan kehebatan minyak ini. Aku janji bakal menguras habis harta si pemilik kumis tebal itu. Seloroh Aning. Iya, Nduk, semangat ya. Timpal Marni menyemangati putrinya. Joko, cepetan kamu jemput istrimu. Ibu sudah tidak sabar ingin memberi pelajaran pada gadis meledeges itu. Biar dia tahu kalau mertua jahat itu bukan cuma ada di sinetron Indosiar aja, tapi mertua jahat, cerewet, judes, dan super nyebelin
juga ada di dunia nyata, ketus Sulis. Mendengar instruksi dari ibunya, Joko bergegas mengambil kunci Rubicon, tapi ini bukanlah Rubicon yang sempat viral itu ya. Lalu Joko menstarter mobilnya. Saat Joko hendak keluar dari halaman rumahnya, ia berpapasan dengan mobil Pajero milik Aning. Joko menghentikan mobilnya. Baguslah, target sudah masuk dalam jebakan tanpa harus dijemput, desis Joko dalam hati. Setelah memarkir mobil Pajero miliknya di halaman rumah mertuanya, Aning pun segera turun dan berlari kecil ke arah Rubicon yang ditumpangi Joko. Mas Joko, Mas! Aning melambaikan tangan. Joko akhirnya turun dari mobilnya dan menemui Aning. Untuk apa kamu kesini? Hah? Ketus Joko. Aku minta maaf mas. Maafin aku ya mas. Untuk menebus kesalahanku, aku janji mau melakukan apa saja, asalkan Mas Joko izinkan aku tinggal di sini selama 1 bulan. Setelah itu Mas Joko boleh kok menceraikan aku. Pinta Aning seraya memasang wajah yang memelas. Baiklah, aku izinkan kamu tinggal di sini selama 1 bulan. Kamu harus melayaniku, serta melayaniku mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, nyapu, ngepel, dan cuci baju. Itu pekerjaan babu toh mas, bukan pekerjaan nyonya rumah, protes Aning. Tadi bukannya kamu bilang mau melakukan apa saja untuk menebus kesalahanmu? Kalau kamu ndak mau ya wes, besok kita ketemu di pengadilan agama, tukas Joko. Iya mas, aku setuju. Aku janji akan melayanimu dengan baik. Enak saja mau menjadikan aku babu di rumah ini, gumam Aning dalam hati. Rasakan kamu, emang enak dijadikan babu gratisan di rumah mertua, desis Joko dalam hati. Kedua pasangan suami itu sama-sama memiliki niat buruk pada pasangannya. Betul-betul pasangan yang ideal bukan? Ada anak Aning, ayo masuk, salah Sulis berbahasa basi. Iya bu, jawab Aning terbata. Oh iya bu, ini ada kue lapis legit, Aning bikin sendiri loh bu, ujar Aning sambil memberikan kotak berisi kue lapis legit. Mina, ini ada kue buat kamu. Sulis memanggil asisten rumah tangganya dan memberikan kue dari menantunya. Ini buat saya, Ndoro. Iya, ini buat kamu saja. Saya tidak doyan kue lapis legit. Sini Sulis sengaja mengerjai menantunya, pura-pura tidak suka kue lapis legit, padahal itu kue kesukaannya. Oh, ibu tidak suka kue lapis legit toh? Ya udah, besok Aning bikinin kue lainnya ya, bujuk Aning sok manis. Nggak usah, ibu bisa beli sendiri kok di GoFood, rasanya jauh lebih enak dibanding kue buatanmu, ketus Bu Sulis. Dasar malampir, kalau bukan karena harta suamimu, sudah kusumpal mulutmu itu pakai sandal jepit, gerutu Aning dengan lirih. Apa? Sandal jepit? Barusan kamu ngomong apa? Ojo seneng ngedumbel neng ngarep ke mertua. Jangan suka ngedumel di depan orang tua. Nje bu, maafin Aning bu. Dasar menantu durhaka, desis Sulis dalam benaknya. Oke, kita beralih lagi ke rombongan Torik dan lain-lain. Sesuai dengan kesepakatan bersama, pernikahan antara Torik dan Surtini akhirnya dilakukan secara siri di kediaman Torik dan disaksikan oleh orang tua Torik, tidak lupa Mbak Mila dan juga Mbak Satyam. Semoga ini adalah keputusan terbaik yang kamu ambil nak, ujar ibunda Torik pada putranya setelah Torik resmi menikahi Surtini. Sebagai seorang ibu, besar harapan Maimunah pada putranya. Maimunah pada awalnya tidak menyetujui keputusan Torik untuk menikahi Surtini. Di samping Surtini memiliki kekurangan pada pendengarannya, Surtini juga sedang berbadan 2. Setelah Torik memberitahu ibunya bahwa pernikahannya dengan Surtini hanya untuk menolong Surtini dan fitnah, juga memberi perlindungan pada anak yang dikandung oleh Surtini, akhirnya
Maimunah menyetujui keputusan putranya dengan syarat setelah Surtini melahirkan, Torik harus segera menceraikannya. Hari ini, Surtini telah dinyatakan sembuh dari depresi dan trauma akibat tindak pencabulan yang dialaminya. Satyam begitu gembira mendengar penuturan psikolog yang menangani Surtini selama di asrama. Satyam memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Satyam menyimpan kerinduan yang mendalam pada gubuk reot miliknya. Ironisnya, sampai detik ini, Satyam tidak tahu tentang kebakaran yang menimpa gubuknya itu. Sebenarnya Pak Kades sudah mengabari Mila tentang kebakaran tersebut. Namun Mila sengaja menyembunyikan kabar itu dari Satyam. Mila tidak mau menambah beban pikiran Satyam, karena kabar kehamilan Surtini sudah sangat meluluh rontakan hati Satyam. Apalagi jika ditambah dengan berita kebakaran gubuk, itu akan semakin membuat Satyam bersedih. Mila, besok Simba mau pulang kampung. Simba sudah sangat rindu ingin jualan surabi lagi, tutur Satyam. Iya mbah, sesok kita pulang naik bus yo, timpal Mila. Terus Surtini gimana? Apa dia juga ikut pulang? Atau tetap tinggal di kota bareng suaminya? Torik mengatakan padaku bahwa ia akan ikut pulang ke kampung mbah. Di kampung nanti Torik akan membuka bisnis peternakan lele. Kebetulan di kampung Torik memiliki lahan yang cukup luas untuk budidaya lele. Lahan itu adalah tanah warisan milik Bapak Torik dari almarhum kakek, papar Mila pada Satyam. Alhamdulillah, kalau begitu Simba jadi bisa tetap tinggal bareng Surtini, ucap Satyam penuh kegembiraan. Oke, kita beralih lagi ke keluarga Joko. Aning, cepat kemari, pekik Sulis. Iya bu, ada yang bisa saya bantu bu, timpal Aning. Cepat kamu pergi ke pasar, kamu belanja untuk kebutuhan sehari-hari, titah Sulis pada mantunya. Nggih bu, tapi opo? Uang belanjaannya mana? Ya pakai uang kamu lah. Kamu kan sudah dapat mahar 1 miliar dari anakku, sungut Sulis. Tapi itu kan uang mahar bu. Mahar itu mutlak hak milikku. Mana boleh buat belanja untuk keperluan keluarga ini, timpal Aning. Oh jadi begitu. Kamu perhitungan banget sih jadi mantu. Ya sudah, kalau kamu tidak mau keluar duit untuk belanja, sekarang juga kamu kemasi baju-bajumu dan segera tinggalkan rumah ini, tukar Sulis dengan sinisnya. Merasa dipojokkan dan tidak ada pilihan lain, akhirnya Aning menuruti kemauan mertuanya. Kalau bukan demi harta Tuan Broto, sudah tak jambak rambutmu, dasar mak lampir sialan, gerutu Aning dalam hati. Sebenarnya Aning sudah tak tahan lagi diperlakukan seperti babu, tapi ia tetap bertahan demi misi rahasia. Bagi Aning tak apalah, sekarang jadi mantu terzolimi. Besok setelah misinya sukses, dia akan membalas perlakuan ibu mertuanya itu. Aning, sebelum kamu belanja ke pasar, kamu bikinin bapak kopi dulu Ki, titah Sulis. Kopi? Iya kopi, jangan kemanisan loh. Kamu paham dak? Iya bu. Segera Aning buatin secangkir kopi hitam buat bapak, timpal Aning dengan sumringah. Aning bergegas ke dapur untuk membuatkan kopi untuk mertuanya. Ini kesempatan emas untuk memasukkan minyak pengasihan ke dalam kopi Tuan Broto. Aku sudah tidak sabar untuk menguasai rumah ini beserta isinya. Gumam Aning lirih. Aning memasukkan beberapa tetes minyak pengasihan pada secangkir kopi yang baru saja ia seduh. Lalu Aning mengaduk kopi tersebut. Setelah minyak pengasihan larut dalam kopi, Aning segera memberikan pada bapak mertuanya. Ini kopinya pak. Aning meletakkan kopi hitam kesukaan Broto di atas meja. Broto yang sedang sibuk membaca surat kabar tidak sedikit pun melirik mantunya itu. Sikapnya begitu dingin, seperti menyimpan kebencian.
Nggak apa-apa, hari ini kamu cuekin sama aku. Besok akan aku pastikan kamu akan bertekuk lutut pada aku, Broto. Gumam Aning sambil menyunggingkan senyum. Ojo mesem-mesem, wes cepetan belanja. Jangan senyum-senyum. Ayo buruan pergi belanja. Iya bu, Aning pergi dulu. Aning berlalu dan bersiap untuk berbelanja ke pasar tradisional. Niat hati Aning ingin mengendarai mobil Pajero kesayangannya. Namun Sulis keburu melarang dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal. Kamu udah usah naik mobil, jalan kaki aja, biar sehat juga hemat bensin, ketus Sulis. Sekali lagi, Aning terpaksa menuruti kemauan mertuanya yang super nyebelin itu. Dengan langkah gontai, Aning pergi berjalan kaki ke pasar. Kita kembali lagi ke sudut pandang keluarga Surtini. Mila, gubuk Simba kok ndak ada? Ini rumah siapa? Kok dibangun di atas tanah milik Simba? Mbah Satim kebingungan saat tiba di kampung halamannya dan mendapati rumah dengan bangunan permanen berkonsep minimalis berdiri tepat di atas tanah miliknya. Maafin Mila, Mbah. Sebenarnya gubuk Mbah Satim sudah ludes terbakar. Astagfirullah, Mil. Terus gimana nasib Simba dan Surtini? Kami nanti tinggal di mana? Tenang, Mbah. Simba jangan khawatir. Atas inisiatif Pak Kades, warga desa bergotong royong membangun rumah untuk Simba. Material untuk membangun rumah diperoleh dari dana bantuan bedah rumah. Ini rumah Simba yang baru. Gimana? Simba seneng toh? Alhamdulillah ya Allah. Satim sontak bersujud syukur dengan berlinang air mata. Air mata kebahagiaan tentunya. Di sisi lain, Aning terpaksa pergi ke pasar dengan berjalan kaki. Hampir 1 jam, Aning ngubek-ngubek seisi pasar guna mendapatkan barang belanjaan yang diinginkan oleh ibu mertuanya. Heran si Mak Lampir, ndak bosan-bosan bikin aku jengkel. Sok jadi nyonya besar. Besok kalau Tuan Broto sudah ada dalam genggamanku, akan kubuat si Mak Lampir menyesal seumur hidup. Aning ngedumel saat menanti ojek online datang untuk mengantarnya pulang. Karena letih, Aning mencoba memesan ojek online. Coba tadi aku ke pasarnya naik ojol, aku ndak usah merasa capek-capek dan mandi keringat kayak gini. Gumam Aning lirih. Gimana bu? Apa si wanita murahan itu sudah ibu kasih pelajaran? Tanya Joko. Ya sudahlah, dia lagi aku suruh belanja ke pasar. Jalan kaki pula. Mana ibu kasih daftar belanja yang panjangnya melebihi Bengawan Solo, biar kapok dia ngubek-ngubek isi pasar. Timpal Sulis sambil tergagah. Baguslah bu, dia pantas kok dikerjain. Lagian siapa suruh membohongi kita? Sungut Joko. Iya leh, ibu tuh udah gedek banget sama Aning. Apalagi sok kecentilan. Mau ke pasar aja kayak mau kondangan. Makeupnya tebel, sudah seperti ondel-ondel. Bajunya juga terlalu terbuka kayak kurang bahan gitu. Iya bu, aku juga ndak respect lagi sama Aning. Semalaman aku suruh dia tidur di lantai dengan beralaskan tikar dan aku tidur di ranjang. Iya leh, lebih baik kamu tidur sendiri-sendiri atau malah pisah ranjang saja, biar Aning tidak sedang hamil saat kamu ceraikan nanti. Tapi aku sudah pernah menggaulinya 1 kali bu, timpal Joko. Tidak apa-apa. Tadi pagi aku lihat dia membeli pembalut wanita. Itu berarti malam pertamamu dan Aning tidak membuahkan hasil, tutur Sulis. Baguslah kalau begitu bu. Jadi besok aku lebih mudah untuk menceraikannya. Nanti sepulangnya Aning dari pasar, sudah ibu siapkan pekerjaan buat dia. Akan ibu suruh dia masak, nyuci baju, dan nyuci sama ngosek WC, biar dia tahu rasa. Sulis kembali tergagah. Terserah ibu saja,
membuat wanita murahan itu tidak betah tinggal di sini dan segera minta diceraikan, Bu, tukas Joko. Setelah meminum secangkir kopi buatan menantunya, Broto merasa ada sesuatu yang janggal pada dirinya. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu perasaan spesial pada menantunya. Sebuah rasa yang tak biasa dari seorang bapak mertua pada menantunya sendiri. Kenapa aku ini? Kok jadi kepikiran Aning terus? Senyumnya, wajahnya, bentuk tubuhnya membuat jiwa kelakianku meronta-ronta. Desis Broto. Apa yang sedang Broto rasakan ini bisa jadi efek dari minyak pengasih yang Aning larutkan ke dalam kopi yang diminum Broto. Bu, Aning kemana dari tadi kok ndak pulang-pulang? Si Aning tak suruh ke pasar, belanja keperluan dapur, timpal Sulis. Tapi kok lama betul? Apa ndak kesasar dia, Bu? Cecar Broto terlihat cemas. Bapak kenapa perhatian betul sama si Aning? Biarin saja dia kesasar, ibu ndak peduli, sungut Sulis. Ya jangan begitu toh, Bu. Kasihan si Aning. Biar begitupun dia itu menantu kita. Dari raut wajah Tuan Broto terlihat jelas kekhawatiran pada Aning. Padahal sebelum Aning memberi tetesan minyak pengasih pada kopi Tuan Broto, sikap Broto pada Aning sangat dingin dan tidak bersahabat. Sudah Pak, ndak usah cerewet, ndak usah mikirin menantu Sontoloyo itu. Ibu ndak suka kalau bapak perhatian sama dia. Awas saja kalau bapak berani macam-macam, tak potong burungmu itu, Pak, ancam Sulis pada suaminya. Ya mbok ojo dipotong burung bapak toh, Bu. Kasihan, Bu, rayu Broto pada istrinya. Pokoknya ibu ndak mau tahu. Bapak harus bersikap jutek sama Aning. Dan ingat, ndak boleh macam-macam. Sulis kembali mengancam suaminya. Assalamualaikum, Bu, Pak. Ono apa iki? Kok ibu sama bapak kayaknya sedang berdebat? Sela Aning yang tiba-tiba saja masuk ke dalam rumah mertuanya dan melihat mertuanya sedang berdebat. Waalaikumsalam, jawab Sulis singkat. Kamu ndak usah kepo, mending kamu pergi ke dapur terus masak yang enak. Kata ibumu masakanmu enak. Ibu jadi penasaran masakanmu beneran enak atau cuma hoax, sungut Sulis. Tapi Bu, Aning capek banget, Bu. Udah muter-muter keliling pasar. Lihat, bedak aku sampai luntur karena keringetan. Ibu suruh Mina saja yang masak ya. Aning mau istirahat dulu, tutur Aning. Nggak bisa. Mina lagi ibu suruh buat nyapu halaman. Urusan masak-masak kamu. Urusan masak memasak kamu itu menjadi tugasmu sekarang. Tugas Sulis semakin mengintimidasi menantunya. Udah, Bu, suruh Mina saja yang masak. Kasihan Aning, Bu, dia sudah capek belanja. Setelah Broto membela menantunya. Bapak ndak usah ikut campur. Ingat, Pak, tadi ibu sudah peringatkan ke bapak. Kalau bapak tidak nurut apa kata ibu, jangan salahkan ibu kalau bapak nanti sampai kehilangan burung bapak, gertak Sulis. Yah, koyo iki wes angel tenan, gumam Broto dengan lirih. Wes, aja ngedumel, Pak. Aku krungu sampean ngomong apa kok. Sudah, jangan menggerutu, aku tahu kamu bilang apa, semprot Sulis pada suaminya. Kita beralih lagi ke sudut pandang keluarga Surtini. Malam itu, Mbah Satya mengadakan syukuran di rumah barunya, sekaligus syukuran pernikahan Surtini dengan Torik. Nggak apa-apa acara syukuran kecil-kecilan. Yang penting Simbah sudah memberitahu warga desa kalau Surtini sudah menikah dengan anak Torik. Karena pernikahan itu memanglah harus diumumkan pada warga sekitar, biar tidak menimbulkan fitnah, tutur Mbah Satim pada Mila. Iya Mbah, Mila setuju dengan tujuan Simbah mengadakan acara ini. Semoga warga desa tidak lagi mencibir Surtini seperti dulu. Acara syukuran berjalan lancar, sesuai yang diharapkan oleh Mbah Satyam dan Mbak Mila.
Para tetangga yang menghadiri acara syukuran merasa senang. Terutama tamu wanita, banyak dari mereka yang terpesona dengan ketampanan Thorik. Surtini beruntung ya, suaminya ganteng banget, mirip opa Korea, cuit salah satu ibu-ibu. Iya, ganteng banget ya mas Thoriknya, saut warga lainnya. Aku jadi sensi sama Mbak Satiem. Bisa jadi dia pergi ke orang pintar, minta jambi-jambi biar mas Thorik mau menikahi cucunya. Celetuk salah satu warga yang merasa iri dengan Surtini. Shh, jangan sembarangan kalau ngomong. Kalau tidak punya bukti, jangan asal nuduh. Jangan nuduh yang tidak-tidak deh. Jumira, tetangga terdekat Satiem, tidak terima pada warga yang berani memfitnah Satiem. Kasakusuk warga mewarnai acara syukuran di rumah baru Satiem. Namun hal tersebut tidak mampu mengurangi kebahagiaan Satiem dan Surtini. Mbak Satiem merasa terharu melihat cucu kesayangannya kini sudah bersuami. Meski pernikahan Surtini dan Thorik itu dilakukan secara siri, namun kesediaan Thorik untuk menikahi Surtini adalah anugerah yang luar biasa bagi Satiem. Kabar kembalinya Satiem dan Surtini sampai juga di telinga Joko. Joko yang tadinya mengira Surtini dan neneknya telah meninggal dunia akibat kebakaran, kini ikut merasa gembira. Aku dengar warga katanya Surtini dan neneknya masih hidup. Apa iya bu? Sudah toleh, ojo kowe ngemot-ngemot gadis situ lagi. Sudah nak, jangan kamu ingat-ingat gadis situ lagi. Tapi bu, aku belum bisa move on dari Surtini, saut Joko. Gadis itu sekarang sudah bersuami, jadi kamu harus bisa melupakannya. Harus Joko, tukas Sulis pada putranya itu. Tidak bu, aku tidak bisa bu. Aku cinta mati sama Surtini. Pekik Joko memukuli kepalanya sendiri mirip orang kesetanan. Aku tidak ikhlas bu, Surtini nikah sama orang lain bu. Pokoknya aku tidak terima, seru Joko. Mendengar suara suaminya yang begitu berisik membuat Ani yang sedang tertidur di kamarnya terbangun dan keluar kamar. Kamu ini kenapa mas? Kok teriak-teriak gak jelas gitu? Kamu kesambet ya mas? Tanya Aning kepo. Diam kamu, gak usah kepo. Dasar perempuan murahan. Pergi, udah sana pergi, titah Joko dengan bengis. Mau tidak mau, Aning akhirnya menuruti apa kata suaminya. Meski ia masih penasaran kenapa suaminya berteriak sambil memukuli kepalanya. Mungkin dia kesambet atau ora waras, gumam Aning dalam hati. Dengan terpaksa Aning meninggalkan Joko dan ibunya yang masih terlibat percakapan. Meski penasaran, Aning lebih memilih pergi bergegas menuju dapur untuk mengambil segelas air. Saat Aning hendak meminum segelas air, Aning terkejut ketika merasakan sentuhan di bagian pundaknya. Sentuhan tangan dari seorang pria. Suara yang keluar dari mulut Aning yang ditutup telapak tangan seseorang. Shh, udah diam, jangan takut. Aku ndak bakalan nyakitin kamu, tutur orang tersebut. Aning pun mengangguk menyetujui perintah pria tersebut. Pria tersebut melepas telapak tangannya dari mulut Aning, lalu tersenyum genit. Malam ini kamu cantik banget. Boleh ndak? Malam ini aku temenin kamu, pinta pria itu. Boleh, tentu saja boleh. Lagian di kamar aku bobo sendirian. Daripada ditemenin sama nyamuk, mending ditemenin sama kamu. Timpal Aning terlihat agresif. Yes, ayo buruan. Aku sudah tidak sabar. Iya sabar sih. Tunggu sampai ibu dan Joko tertidur pulas, baru kamu boleh masuk ke kamarku. Nggak usah ngetuk pintu, pintunya nggak dikunci. Langsung masuk aja ya, tutur Aning seraya mengerlingkan sebelah matanya memberi kode. Malam itu
Tanpa sepengetahuan anak dan istrinya, Broto masuk ke kamar Aning. Broto sudah tidak lagi bisa menggunakan akal sehatnya karena nafsu birahinya lebih dominan dari akal warasnya. Itu semua karena minyak pengasih yang Aning masukkan ke dalam kopi yang setiap hari disuguhkan kepada Broto. Tanpa merasa berdosa, keduanya menghabiskan malam bersama seperti sepasang suami istri. Bagi Aning, apa yang ia lakukan dengan mertuanya itu sebagai tonggak awal untuk memuluskan niatnya untuk menguasai harta Tuan Broto, dan juga bentuk pelampiasan kekesalannya pada Joko yang tidak pernah lagi menyentuh dan tidur bersamanya setelah malam pertama itu. Usai melampiaskan hasratnya pada sang menantu, Broto buru-buru keluar dari kamar menantunya. Sejatinya, Broto itu termasuk tipe suami takut istri. Meski kaya raya, Broto tak pernah main wanita ataupun berencana menduakan istrinya. Tapi kini minyak pengasihan itu telah membuat Broto di luar kendali. Aning tersenyum puas setelah menaklukkan mertuanya di atas ranjang. Broto kini dalam genggamannya. Dia bisa meminta apa saja pada mertuanya itu sebagai imbalan jasanya telah menemani tidur sang mertua. Semenjak Joko mengetahui kabar kepulangan Surtini, dia terlihat gelisah. Apalagi dia tahu jika kini Surtini sudah bersuami. Joko dibuat penasaran dan ingin sekali menemui Surtini. Namun keinginannya itu selalu ditentang oleh ibunya. Semalaman Joko tidak bisa memejamkan mata, bukan karena firasat seorang suami yang dikhianati oleh sang istri, tapi ini karena bayang-bayang Surtini yang menghiasi penglihatannya. Joko tak lagi bisa menahan diri. Dia memutuskan pergi ke rumah Mbak Satiem. Agar tidak diketahui oleh ibunya, Joko keluar diam-diam lewat jendela kamarnya. Sebelumnya Joko keluar menyusun 2 buah bantal guling di atas ranjang dan menutupnya dengan selimut tebal dengan tujuan untuk mengelabui ibunya. Biar saja ibu mengira aku sedang tidur, gumam Joko lirih setelah menutup bantal guling dengan selimut. Tak mau membuang waktu, Joko bergegas meloncat keluar jendela. Joko terlihat seperti seorang pencuri. Tidak ada pilihan lain jika Joko keluar rumah dengan terang-terangan. Sudah pasti orang tuanya akan menghalanginya. Joko sudah bosan untuk berdebat dengan ibu dan bapaknya. Hari sudah siang. Jam dinding menunjukkan pukul 10. Sulis merasa heran, anak kesayangannya belum juga keluar dari kamarnya. Jam segini kok Joko belum juga keluar untuk sarapan? Mau jadi apa kamu Joko? Tiap harinya kerjanya cuma tidur di kamar. Semua gara-gara si Aning yang tidak becus jadi seorang istri. Sulis terus menggerutu. Bu, Mas Joko mana? Kok jam segini belum bangun? Tanya Aning ketika berpapasan dengan Sulis. Apa ndak kebalik? Kamu nanya sama ibu. Kamu ini kan istrinya Joko. Sebagai istri harus bisa melayani suami. Harusnya kamu itu bangunin suami kamu, terus bikinin kopi, masakin yang enak buat sarapan suamimu. Ini malah enak-enakan di kamar main HP, main Facebook, ngerumpi di sosmed, di grup WA, terus bikin status ndak jelas. Punya istri ndak ada gunanya ya kayak gini. Bikin bangkrut 7 turunan. Cerocos Sulis tanpa jeda. Tapi bu, aku dari tadi bantuin Mina masak di dapur loh bu. Ini baru saja pegang HP mau nelpon ibu di rumah. Timpal Aning membela diri. Halah, alasan kamu. Sekarang kamu ngepel seisi rumah ini sampai kinclong. Awas aja kalau muda mau ngepel. Aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Tita Sulis. Bu, aku sudah muak ya hari-hari diperlakukan seperti babu. Aku ini istrinya Mas Joko. Aku punya hak tinggal di sini. Ibu jangan semena-mena ya. Timpal Aning mulai memberi perlawanan. Oh, sekarang kamu sudah berani membantah perintahku ya? Biar nanti aku suruh Joko secepatnya menceraikan kamu. Menantu orang ono gunane. Wes bolong diset ngakuni si perawan. Ngapusi. Menantu tidak berguna, sudah tidak perawan, mengaku masih perawan. Bohong. Sungut Sulis dengan muka masamnya semasa mangga muda. Cukup bu,
Aku tidak terima ibu memfitnahku dan menyebutku sudah tidak perawan. Aku memang sudah tidak perawan lagi, Bu. Karena aku sudah melakukan ritual malam pertama sama Mas Joko, anak ibu. Kilah Aning. Malam pertama opone? Saat malam pertama kamu sama Joko, kamu itu sudah tidak perawan toh? Nyesel ibu menikahkan Joko sama kamu. Sini, kembalikan mahar 1 miliar itu. Tukas Sulis seraya menjambak rambut Aning yang tergerai dan sedikit basah seperti habis keramas. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.